Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita di tengah hutan bernama Azrael yang terlihat cemas namun tetap mencoba membuat sebuah gelang untuk diberikan pada sang suami. Tak lama kemudian Azrael pun kesal melihat suaminya yang bernama Brody yang membakar dedaunan karena hal itu akan membuat mereka dalam bahaya. Setelah sempat terjadi selisih paham, Azrael kemudian memakaikan gelang yang tadi dia buat pada Brody, namun keduanya pun tiba-tiba mendengar pertanda akan datangnya seseorang ke arah mereka, di mana Brody pun lalu memutuskan untuk mengalihkan perhatian orang-orang tersebut agar Azrael bisa secepatnya pergi dari sana. Nahas bagi mereka berdua yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh sekelompok pria misterius dan langsung membawa mereka menggunakan mobil. Diketahui jika mereka menangkap Azrael dan Brody adalah karena keduanya dianggap berusaha kabur dan membelot dari kelompok mereka yang menganut aliran sesat, di mana si ketua yang bernama Josephine pun lalu mengikat Azrael di sebuah kursi untuk dijadikan tumbal makhluk penunggu hutan tersebut yang menyukai darah manusia. Mengetahui pertanda akan datangnya makhluk itu, Josephine dan anak buahnya meninggalkan Azrael yang terikat di sebuah kursi, di mana Azrael pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Azrael pun akhirnya berhasil lepas dari ikatan tersebut dan segera pergi dari sana dan membiarkan makhluk itu memangsa si botak, di mana Josephine pun terkejut melihat tangkapannya kabur dan anak buahnya lah yang justru menjadi korban makhluk itu. Merasa sudah aman setelah berlari cukup jauh, Azrael memutuskan untuk membersihkan luka di kakinya pada sebuah sungai yang tak jauh dari sana. Seketika Azrael teringat dengan Brody yang masih tertangkap dan berpikir untuk menyelamatkannya. Namun Azrael terlebih dulu menyamarkan bau darah dari lukanya dengan menggunakan dedaunan yang dilihatnya. Dan tak lama kemudian, dengan segera Azrael mencoba bersembunyi di sebuah bangunan kecil untuk menghindari makhluk itu. Beruntung, makhluk itu tak mengetahui keberadaannya di sana karena bau darah yang sudah tersamarkan. Tak membuang waktu, Azrael kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, hingga Azrael tak sengaja melihat jejak ban mobil yang mungkin telah membawa Brody. Setelah mengikuti jejak mobil itu, Azrael sampai di tempat persembunyian kelompok itu dan memutuskan untuk menyelinap masuk karena berpikir jika Brody ada di dalam sana.
Keberadaannya pun nyaris diketahui mereka yang baru saja sampai di sana. Namun Azrael tak sengaja melihat gelang yang diberikan pada Brody tercecer di tanah, di mana Azrael merasa jika Brody sudah mereka korbankan untuk makhluk itu. Tak lama kemudian Josephine pun terlihat memasuki sebuah gereja, di mana rupanya ada seorang biarawati yang akan melakukan ritual pada seorang wanita hamil yang dipercaya sedang mengandung bayi yang akan jadi penyelamat bumi dari kehancuran. Beberapa saat setelah para jemaat bubar, biarawati itu meminta Josephine untuk memeriksa suara yang mencurigakan dari arah luar. Diketahui rupanya suara itu berasal dari Azrael yang bersembunyi di bawah bangunan gereja itu. Dan tiba-tiba, meski harus susah payah, Azrael akhirnya berhasil meloloskan diri dan segera pergi menjauh dari tempat tersebut. Hingga malam, Azrael terus melanjutkan pelariannya meski terlihat mulai kelelahan, apalagi dengan kondisi tangan yang terluka membuat darah terus keluar yang akan membuat keberadaannya mudah diketahui makhluk itu. Beruntung, ada seorang pengendara mobil yang melintas bernama Leon, dan inilah satu-satunya adegan yang mengeluarkan kata-kata, karena sepanjang film ini tak ada satupun dialog yang terucap, di mana Azrael lalu meminta Leon untuk segera masuk dan secepatnya pergi dari sana. Dios mío. Jules, estás bendita. Dalam perjalanan, Leon mencoba bertanya apa yang sudah terjadi, namun Azrael hanya menjawab dengan bahasa isyaratnya serta menunjukkan luka berbentuk salib yang ada di tenggorokannya. Disinilah semua terungkap jika setiap anggota kelompok sesat tersebut telah diambil pita suaranya yang membuat mereka tak bisa berbicara, karena bagi mereka berbicara hanya membuat mereka menjadi manusia berdosa. Namun setelah itu, seketika mereka berdua pun diserang oleh kelompok sesat yang terus mengejar mereka, di mana Leon pun harus tewas dalam insiden itu, sedangkan Azrael berhasil selamat dan mencoba secepat mungkin kabur dari sana, walau harus menghadapi anak buah Josephine yang coba menghabisinya. Meski mengalami luka cukup parah, Azrael akhirnya bisa mengalahkannya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, dari kejauhan Azrael melihat seseorang di dekat api unggun, dan ketika dia berusaha mendekatinya ternyata pria itu adalah Brody. Namun tiba-tiba, ternyata mereka sengaja menjadikan Brody sebagai umpan untuk menarik kedatangan Azrael. Namun tak lama pertanda kedatangan makhluk itu pun kembali terlihat, di mana Azrael sekuat tenaga berusaha melepaskan diri dari jeratan tersebut. Dan tak lama kemudian, melihat para makhluk itu menyerang dan menyantap anggota sekte, Azrael memanfaatkannya untuk melepaskan diri, dan beruntungnya, Brody tak ikut diserang oleh makhluk tersebut, di mana hal itu pun membuat Azrael segera menyelamatkan Brody, namun inilah yang terjadi.
Meski berhasil menghabisi makhluk itu, Azrael harus merelakan Brody yang tak bisa diselamatkan, di mana Azrael pun seketika bertekad untuk menuntut balas pada kelompok sekte itu. Sesampainya di sana, Azrael terlebih dulu memancing para penjaga di markas mereka selagi menunggu waktu yang tepat untuk menyelinap ke dalam untuk menghabisi anggota sekte sesat itu termasuk si wanita hamil tersebut. Saat berhadapan itulah, Azrael pun berniat menghabisinya. Namun Azrael yang kalah cepat pun harus mengalami ini. Mereka lalu membawa Azrael ke dalam hutan untuk ditumbalkan pada makhluk tersebut. Dalam kondisi seperti itulah, tak ada pilihan untuk Azrael selain mencoba mencari jalan keluar di lorong sempit itu. Dan tiba-tiba, entah apa yang terjadi, makhluk itu tak jadi menyantap Azrael, di mana hal itu pun dimanfaatkan Azrael untuk berusaha keluar dari sana. Sementara itu, Josephine datang menemui wanita hamil itu untuk memastikan kondisinya. Namun, seketika terdengar suasana panik dari arah luar yang rupanya Azrael berhasil keluar dari sarang makhluk itu dan kini dia mengamuk dengan berniat membakar habis semua yang ada di sana dan membunuh seluruh anggota sekte sesat tersebut tanpa terkecuali. Dirasa inilah waktu yang tepat. Azrael kembali masuk ke dalam gereja untuk menghabisi wanita hamil tersebut. Namun dia kebingungan saat mengetahui bahwa wanita itu sudah menghilang. Dan tak lama kemudian, beberapa saat kemudian, Josephine pun datang untuk menghabisi Azrael. Bersamaan dengan Azrael yang baru saja menghabisi Josephine, bayi itu pun lahir. Namun si wanita tampak terkejut melihat bayi yang baru saja dilahirkannya itu dan justru memilih untuk melakukan bundir. Azrael yang menyaksikan hal itu pun heran dengan apa yang sudah terjadi, di mana Azrael yang penasaran pun memutuskan untuk melihat bayi itu seiring dengan para makhluk yang mulai berdatangan. Rupanya, bayi itu terlahir dengan wujud yang mengerikan dan tak seperti bayi pada umumnya, di mana bayi yang dipercaya sebagai penyelamat itu pun benar-benar akan membuat para makhluk itu tunduk dengan siapapun yang memiliki bayi tersebut.